Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cendana Pretihawa Berkara dengan NPM 202243502268. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Indah-Prasta dengan program studi Teknik Informatika. Kali ini saya akan mensimulasikan aplikasi atau project yang sudah saya buat untuk salah satu syarat menyelesaikan program tugas akhir saya yang berjudul Sistem Rekomendasi Pengajuan Visa Luar Negeri menggunakan metode Content Based Recommendation atau CBR atau CBR dan menggunakan algoritma CMR Similarity atau Cosin Measure Ranking Similarity berbasis profil pemohon di PT Visaku Indonesia Services atau ID Visaku. Dan ini ada arsitektur sistem saya, yaitu saya menggunakan Python, jadi mana basic untuk penampilannya menggunakan HTML atau PHP. Di sini ada dua peran pada aplikasi ya. Pertama ada admin. Admin itu dari staff ID Visaku. Kedua ada klien. Jadi ada admin dan klien. Admin ini bisa mengajukan sendiri, begitupun dengan klien. Ini adalah contoh-contoh dashboard. Oke, mari kita lanjutkan ke proses di mana simulasi. Berikut adalah login page dari website untuk ID Visaku untuk menentukan rekomendasi. Login page ini digunakan untuk admin ataupun klien. Pertama saya akan mensimulasikan untuk admin dulu. Di sini saya menggunakan admin 123, lalu kita klik masuk. Kemudian di sini ada halaman di mana desktop ini menampilkan total pemohon, negara aktif, kriteria aktif, proses rekomendasi. Kita bisa lihat di sebelah kanan ada data pemohon, data negara, kriteria dan bobot, proses rekomendasi dan laporan. Pertama ada data pemohon. Data pemohon ini kita bisa input atau kita bisa isi secara manual satu persatu, atau kita bisa isi atau import secara bulk menggunakan Excel. Ini ada data yang saya miliki. Kemudian saya bisa menggunakan menu satu tambahan untuk satu orang atau menu import untuk bulk Excel. Untuk menu tambahan CRUD-nya seperti ini. Kalau ada data negara ini hanya list beberapa negara. Sebenarnya saya hanya menggunakan beberapa negara karena untuk WNI atau paspor Indonesia bisa menggunakan visa on arrival atau free entry ke beberapa negara. Kemudian di sini ada kriteria. Saya memiliki 7 kriteria. Jadi ada kesesuaian persyaratan, ada financial, ada jenis visa, ada tujuan perjalanan, ada tingkat penerimaan visa, kemudian ada tingkat keamanan dan durasi tinggal. Kemudian kita lanjut ke proses rekomendasi. Ini adalah proses di mana nanti data ini akan dihitung, diproses dari penghitungan kriteria 1 sampai 7, kemudian kita menghasilkan matriks antara 1 sampai 5. Itu dihitung. Ketika matriks sudah dapat, kita bisa menghitung namanya vektor. Nah, kemudian ketika vektor sudah dapat, baru bisa dihitung yang namanya Cosin Measure Ranking. Jadi berupa persentase. Dan ini adalah menu laporan. Menu laporan ini memiliki 4 laporan. Ini laporan general, jadi lebih ke umum. Ada laporan data pemohon, laporan data negara, ada kriteria, laporan hasil rekomendasi. Berikut adalah simulasi untuk data pemohon. Saya akan mencontohkan mengcrud data pemohon yang didasari oleh data saya. Saya contohkan Cendana Baskara, perempuan, 2000, nomor telepon saya, email tadi yang saya bilang karena di sini tidak ada eligible, jadi tidak diperlukan, juga tidak masalah. Kemudian jabatannya saya isi
Di sini gaji saya ganti. Kemudian lama bekerja, belum menikah, tabungan. Tabungan ini bisa mencakup dengan tabungan yang ada di rekening atau termasuk deposit ya. Karena beberapa orang tidak menyimpan ke tabungan biasa atau tahapan atau regular bank account, bahkan mereka biasanya menyimpan ke deposito ataupun obligasi yang bisa dicairkan cepat. Contoh wisata, dan saya akan pergi ke Mesir selama seminggu. Budget perjalanan di sini saya menggunakan budget 17 juta, sudah termasuk tiket dan penginapan. Di sini saya isi ada Singapura, Malaysia, Thailand, ada yang namanya Vietnam, simpan data. Data pemohon berhasil ditambahkan. Ketika data pemohon sudah berhasil ditambahkan, kita coba mencari cendana. Ini yang tadi baru saya krut, yaitu cendana Baskara. Saya detailkan. Di sini ada muncul data-data saya, dan di sini bisa ada tombol ubah atau kembali. Ketika kita klik tombol ubah, maka otomatis data akan memunculkan form kembali. Dan ketika di menu yang awal, kita bisa langsung menghapus atau mengubah langsung seperti itu. Kemudian data negara. Data negara ini sebenarnya yang hanya bisa di-crud adalah perbedaan dari situasi. Semisal dari kursnya atau apa, itu kan kemungkinan ada yang namanya biaya hidup. Biaya hidup itu meningkat. Nah, dari situlah yang bisa kita ubah. Untuk nama negara tidak perlu diubah ya. Kasih contoh untuk Amerika Serikat. Amerika Serikat itu kalau di detail kodenya US, biaya visanya, biaya hidup, memang biaya hidup di sana cukup tinggi, keamanannya agak rendah. Kemudian kita bisa ubah di sini. Untuk nilai kriteria ini tidak perlu diisi, bisa dikosongkan karena dinilai dari profil pemohon. Ini diisi karena terakhir perhitungan di pemohon siapa, itu akan terisinya di sini. Begitupun dengan pemohon yang lain, ketika nanti akan diajukan dengan pemohon lain, maka akan berubah nilainya karena sesuai dengan dari data pemohon. Nah, ini adalah syarat standar pemohon. Ini menjadi opsional atau menjadi syarat bonus yang nanti akan terhitung di dalam CMR ini. Kemudian di sini ada namanya biaya visanya yang tadi sudah dijelaskan. Masuk ke kriteria. Kriteria sepertinya tidak ada perubahan apa-apa, hanya seperti ini. Kemudian ada proses rekomendasi. Nah, disinilah proses terhitung. Kita akan melakukan proses contoh yang tadi sudah kita buat ya. Yang sudah tadi kita buat itu profil saya ke Egypt. Kita klik, kemudian kita bisa muat ulang. Nanti di sini akan proses kalkulasi yang namanya kita mencari matriksnya. Dari ini sudah tidak perlu diubah. Kita cukup klik muat, nanti akan automatically berubah. Kemudian kita bisa hitung rekomendasi. Nah, proses rekomendasi berhasil itu berdasarkan profil pemohon. Dari profil pemohon, memang di sini tertulis bahwa rekomendasi utama saya adalah Uni Emirat Arab karena datanya ada kecocokan. Tapi kan karena saya ingin ke Egypt ini ada di posisi di 2. Di sini tertulis bahwa saya justru memenuhi syarat. Karena apa? Walaupun saya di sini peringkat 2, karena ada beberapa syarat itu memang secara presentase itu cocok. Nah, tapi memang kalau secara dokumen ada yang kurang, makanya di Uni Emirat Arab atau UAE
Di sini saya syarat tidak terpenuhi. Saya bisa cek kembali. Nah, karena di sini sudah ada perhitungan, sebenarnya ini adalah data di mana klien tidak bisa melihat. Hanya kami yang bisa melihat sebagai admin. Di sini ada perhitungan lengkap dari peringkat 1 sampai peringkat 20. Dan di sini lengkap. Contoh, karena di sini penghasilan saya 17 juta, saya isi. Di sini dengan syarat minimal 5 juta untuk IJIP. Kemudian syarat minimal tabungan 15 juta karena IJIP itu tergolong negara yang tidak memerlukan biaya hidup yang tinggi. Di sini actualnya 89 juta. Kemudian ada anggaran perjalanan dengan syarat minimal 10 juta karena untuk dari tiket dan hotel itu terbilang tidak terlalu mahal untuk ke Egypt. Kemudian saya menggunakan 17 juta. Oke, kita lanjutkan kembali. Dari proses ini, admin bisa menanyakan apakah akan lanjut membuat visa atau tidak. Itu balik ke klien. Ketika di sini data klien tidak memiliki user, maka kalian akan diinformasikan akan ada note bahwa pemohon belum memiliki akun klien. Akun klien ini digunakan untuk feedback. Jadi ketika nanti sudah mengajukan visanya proses dan segala macam atau upload itu masuk ke login dari kliennya sendiri. Itu untuk password ini hanya 1 kali. Ketika kita klik nanti bisa login. Oke, sekarang kita contohkan untuk proses register account ya. Register account jika melalui admin hanya sekali klik dan keluar password. Berbeda dengan nanti masuk ke form register. Oke, ini bisa dari pemohon aja ya. Misalkan kita bisa minta atau kita bisa pakai email kantor yang akan nanti diberikan ke klien untuk login. Kemudian ini laporan. Lanjut ke menu laporan. Kami memiliki 4 laporan yang dimana sebenarnya kalau dilihat ada yang namanya laporan di sini, laporan yang namanya 4 laporan general, yaitu laporan data pemohon, laporan negara tujuan, laporan kriteria, dan hasil rekomendasi. Kenapa ditulis 4? Karena 4 ini memang lebih ke general. Kalau untuk proses rekomendasi itu bisa dilakukan oleh klien, laporan oleh klien. Oke, jadi di sini kita bisa pratinjau contoh, klik di sini untuk download. Setelah download, kita bisa membukanya dari sini. Ini adalah laporan data pemohon. Semua lengkap dengan data yang sudah diinput, termasuk dengan negara preferensi. Jadi pada dasarnya ketika ada pemohon yang ingin mengajukan preferensi negara yang berbeda, akan ada yang namanya kode permohonan yang berbeda. Karena terbilang berbeda datanya. Contoh, bisa aja budgetnya berbeda, durasinya berbeda, kemudian dari tabungannya bisa menambah, bisa tidak, tergantung. Oke. Oke, ini adalah laporannya, laporan data pemohon. Sekarang kita ke laporan data negara tujuan visa. Nah, ini lebih ke presentase, harga visa, dan nama-nama negara. Dan kita bisa download kembali. Kemudian kriteria dan bobot ini sengaja saya buat langsung bisa download karena hanya sebagai perhitungan. Yang mempengaruhi adalah syarat ketentuan dari pernegara ini. Jadi untuk kriteria dan bobot hanya persentase biasanya. Kemudian ada laporan hasil rekomendasi. Ini lebih ke karena di sini tadi ada 12 rekomendasi, maka laporannya yang keluar akan ada 12 rekomendasi. Saya bisa download di sini.
Nah, kemudian nanti di sini laporan rekomendasinya ketika negara preferensi Egypt tetap akan keluar namanya Uni Emirat Arab karena number one top of list-nya. Tapi ada 10 negara teratas yang tercatat. Kita lanjut untuk ke bagian klien ya, karena tadi kita coba register dulu, kita daftar, kita isi emailnya. Nah, untuk login itu memang harus membutuhkan alamat email karena untuk proses login. Di sini kita buat password yang mudah dulu karena untuk simulasi. Kita daftar. Oh, sorry, password yang tidak sama ternyata. Dan email sudah digunakan, maaf. Saya coba kembali. Ini jadi. Nah, pendaftaran berhasil dan kita bisa menggunakan username atau email yang tadi kita sudah buat. Berikut adalah emailnya, username dan password. Ini adalah dashboard di mana klien bisa mengajukan rekomendasi lebih tepatnya. Jadi proses rekomendasi ini bisa dilakukan secara mandiri ataupun meminta ke admin. Kalau secara mandiri kita harus yang namanya mengisi data kembali. Contoh, ini karena kita register tadi kita nggak bisa kita nggak bisa menggunakan data yang sudah dibikin admin. Ketika data yang sudah dimasukkan oleh admin harusnya meminta akun dari admin seperti itu. Ini jabatannya kita isi, gajinya kita buat berbeda untuk perbandingan. Kemudian kita bikin 6 tahun. Untuk simulasi tabungannya kita bikin 70. Wisata kita bikin 10. Budget perjalanannya tetap kita samakan untuk melihat. Kemudian preferensi negaranya Egypt. Tadi ini kita coba isi Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Oke. Ketika sudah disesuaikan dari profile, nanti ini akan berubah. Nanti di note-nya profile dari awal ini note-nya bisa dihindari atau ini sebenarnya lebih ke optional aja, boleh ditulis boleh tidak. Hitung rekomendasi. Oke, tadi sudah saya infokan bahwa di sini tertulis syaratnya oke, karena yang tadi saya bilang Uni Emirat Arab kenapa nggak oke, mungkin ada beberapa syarat yang tidak masuk. Kenapa di sini angkanya berbeda? Karena nilai gaji, nilai tabungan itu saya bedakan gitu. Karena dari kondisi finansial itu terhitung dari nilai gaji dan tabungan. Untuk anggaran dan hari itu saya samakan. Contoh ketika sudah ini kita bisa yang namanya lihat PDF. Ini untuk proses yang tadi saya bilang bisa di print langsung laporannya. Kemudian balik lagi klien apakah mau atau tidak. Ketika tetap mau, kita bisa pilih negara. Nah, di sini akan dilanjutkan di mana kita memasukkan, anggap saya akan berangkat itu 10 Oktober 2026. Mohon dibantu prosesnya, catatannya. Ini akan masuk ke ke dashboard admin untuk dilakukan follow up kembali. Ketika saya melakukan pengajuan, saya akan masuk ke halaman di mana ini ada prosesnya ya. Nanti admin akan menerima siapa nih yang akan melakukan pengajuan. Kemudian kita bisa mengupload masing-masing dokumen dan admin akan memberikan feedback melalui riwayat status. Admin akan mengeluarkan status di sini. Oke. Di sini akan menunggu dokumen tertulis karena belum upload, kemudian rekomendasi yang pernah kita lakuin bisa kita klik di sini. Karena di sini sudah pilih satu ya, jadi udah pengajuan. Ketika mau ganti negara harus melakukannya kembali. Oke. Sekarang kita kembali ke menu admin. Saya mencoba membuka menu admin untuk melihat aplikasinya sekiranya apakah sudah apakah masuk atau tidak. Di sini saya login sebagai admin. Oke, ini dashboard admin yang dimana tadi sudah ada nih rek belakangnya 74. Kita cocokkan rekomendasinya kira-kira keluar atau enggak ya. Nah, kita bisa lihat ya ID-nya sesuai ya. ID recommendation-nya sudah sesuai, kita bisa klik. Nah, di sini orangnya ini sudah rekomendasi ini sudah digunakan untuk pengajuan visa. Jadi kita bisa buka. Nah, kita bisa di sini. Ketika klien sudah menggunakan aplikasi dan sudah mengupload, kita bisa memberikan feedback.
Feedbacknya seperti apa? Misal review dokumen atau kita masih mau menunggu dokumen. Contoh dokumen referensi bank mohon di-upload, simpan status. Admin akan menerima info bahwa status pengiriman sukses dan kita coba cek di profile. Nah, di sini kita buka pengajuan. Nah, masuk di sini. Admin info dokumen referensi bank mohon di-upload. Jadi ini lebih ke bisa feedback timbal balik seperti itu. Jadi ketika sudah selesai nanti akan di-upload dokumen. Nanti kita coba kembali di mana proses sudah selesai. Semisal selesai, simpan status, selesai. Seperti itu, simpan hasil akhir. Kemudian setelah proses pengajuan selesai, klien bisa mendownload laporan konsultasinya. Sebenarnya bukan konsultasi, lebih ke rekomendasi, dan rekomendasinya selesai. Seperti itu. Berikut adalah simulasi yang sudah saya lakukan. Bila ada kesalahan penyebutan kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika masih ada yang belum bisa dipahami atau dimengerti, mungkin bisa tanya langsung ke saya melalui alamat email ID Visaku. Sekian simulasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.